Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Saudara apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya rasanya Aufi Putra Farin hadir kembali di Dialog TVRI Sport. Seperti biasa saudara, dalam dialog ini kami akan membahas soal perkembangan olahraga otomotif di Provinsi Sumatera Selatan. Membahas hal tersebut telah hadir bersama kami, di studio Bapak Fikri Endang. Beliau adalah insan otomotif sebagai Ketua Klub Arif Autosport Klub Palembang. Selamat siang Pak Endang. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Baik Bapak. Di sini kita akan membahas seputar otomotif yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Siap. Di mana otomotif ini sangat digemari oleh masyarakat luas. Ya. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana perkembangan olahraga otomotif di Sumsel dalam beberapa tahun terakhir Pak? Selamat sore, selamat petang untuk pemirsa TVRI Sumsel. Kita dari insan otomotif ya, jadi untuk perkembangan ini otomotif di Sumatera Selatan cukup baik. Jadi dari zaman ke zaman, dari era 80-an sampai sekarang cukup baik. Jadi untuk kedepannya nanti kita kan ada klub-klub di sini kan, klub event maupun klub hobi. Jadi itulah yang untuk penyelenggara otomotif. Jadi itu ya Mas. Ya itu perbedaan klub dan komunitas itu seperti apa Pak ya? Kalau klub event itu khusus untuk penyelenggara event. Jadi itu regulasinya di IMI kan. Kalau misalnya baik kejurnas maupun regional maupun lokal ya, dia beracuannya regulasinya ke IMI. PPIMI. Nah di situ juga kan klub otomotif harus yang terdaftar di IMI. Gitu. Jadi kalau klub hobi itu masuk di mobility kalau sekarang. Kalau dulu bidang wisata, kalau sekarang mobility. Jadi kalau klub hobi itu ya bicaranya kontes gitu ya. Misalnya pan rally wisata gitu. Kalau klub event tuh ya itu yang ada baik spin rally, motorcross, gas track gitu. Itu untuk event klub ya. Event klub Pak ya. Off-road itu kan. Itu, ya. Oke, berarti sejauh mana Pak tadi Bapak sebutkan animo masyarakat Sumsel terhadap olahraga otomotif tersebut Pak? Kalau animonya sangat antusias, apalagi di daerah ya. Di daerah yang kayak misalnya kita ngadain contoh nih ya, kita ngadain gas track. Gas track itu kayak motorcross kan. Betul. Jadi Masuji itu pasti 5.000 ke atas itu penontonnya. Penontonnya aja. Ya, di Musirawas, ya. Muba ya. Nah kalau yang daerah-daerah itu animonya pasti. Kalau motorcross ya, apalagi motorcross ya, gas track aja, balap motor. Nah kalau mobil kita ini untuk Sumsel ini memang lagi mati suri kan. Kenapa mobilnya ya, kali kegiatan sponsor kan. Kayak di Medan itu enak. Dia ketua IMI-nya namanya Ijek. Dia punya lahan sendiri kan, sponsor sendiri. Ya. Nah kita ini kalau untuk mobil tuh makanya rencana tuh kita klub ini lah yang untuk bisa menjembati ya. IMI itu kan cuman fasilitator kan, Pak, ya? izin, rekomendasi kan. Tapi kebanyakan orang IMI juga punya klub itu, jadi mereka ngadain event. Nah makanya mobil mau kita hidupin. Harus hidupin. Off-road ini sudah hidup lah kalau off-road ya. Yang kayak slalom test, sprint rally itu ya, rally wisata itu mati suri. Ya. Mungkin ke depan itu bisa berkoordinasi dengan IMI Sumatera Selatan lah nanti ya kan, bidang-bidang roda 4 maupun bidang mobility itu wisata itu. Kalau yang Bapak sebutkan tadi rally wisata itu seperti apa Pak rally wisata itu? Kalau rally wisata itu jadi bentuknya ada 2 kategori gitu ya. Kalau untuk kejurnas itu rally wisata itu pakai time waktu. Ya, jadi time waktu gitu ya. Kita start ini jarak tempuh sekian dengan kecepatan sekian ini. Nah, siapa yang tercepat, siapa yang itu ada hukumannya juga. Nah, tapi ini ada klub-klub hobi ini di Indonesia ini maupun apalagi di Sumsel ya. Jadi kombinnya jadi rally wisata itu jadikannya door prize. Door prize Pak ya? Ya, jadi itu kan tidak terlalu kalau kita awam ya. Jadi kita kalau kita orang awam, ikut rally ini pusing, mau ngitung kan. Ya, betul. Soal-soalnya kan pakai kalau dulu kan ada petunjuk arah, foto kuis, tulang ikan namanya itu kan. Nah, kalau sekarang nih kita door prize ke. Jadi komunitas tuh
buat soal mudah, 7 arah aja misalnya. Belok kiri, belok kanan, BKR, 3 singkatan aja misalnya. Kita menuju ke TPRI misalnya kan, dengan jarak tempuh, tidak usah jarak tempuh, kita menuju TPRI, di sebelah kanan kamu ada tukang bakso, nah pasti kita lewat ke situ. Nah itu kan petunjuknya lebih enak. Tapi itu nanti pos-posnya itu biasanya pakai cap, dikumpulin di door prize, tidak pakai juara itu. Kalau ya nggak juara, jadi terakhir kita kumpulin yang itu posnya lengkap. Kita masukin di door prize, dapat hadiah apa motor. Nah, jadi kan menggampangkan gitu kan. Tapi kalau rally yang tim rally itu rumit itu. Memang pakai hitung waktu, pakai stopwatch, pakai ini kan. Jarak ini, kecepatan ini harus sesuai 40 misalnya. Pas gitu di itu. Nah, itu ngitungnya itu rumit itu. Yang jago, navigatornya harus jago dengan kalau driver kan nurut navigator aja ngitung-ngitungnya. Betul. Itulah ya seninya. Betul, berarti kalau komunitas klub di Palembang dan itu ada berapa Pak ya komunitas klub di Palembang ini Pak? Kalau klub banyak dari zaman ini teman banyak nggak aktif lagi. Kalau sekarang mungkin sekitar 30-40-an lah kalau yang aktif. Padahal itu ratusan lebih itu Pak, udah hampir 300 lebih itu. Cuman begitu itu nggak aktif. Tapi kami sarankan untuk klub-klub itu melalui kita Insan Otomotif nih ya hidupinlah kembali kan. Cuman kalau klub hobi itu cuman bayar KTA aja kan. Itu alasan tidak aktifnya karena masalah dana atau seperti apa Pak? Mungkin dana, sudah kesibukan mereka nih. Mungkin dulunya dia aktif. Mungkin sudah jadi di luar kota sudah ada jabatan. Mungkin yang bawahnya nggak nerusin klubnya. Biasanya mati gitu ya. Tapi kalau misalnya dia balik lagi ke Palembang, hidup lagi gitu. Biasanya masih banyak itu dia. Kita boleh yang lama-lama itu boleh dihidupin lagi kan. Ada kriterianya kan di kriterianya Pak ya. Makanya kita ngidupin sekarang ini klub hobi sama klub event kan. Klub hobi sama klub event Pak ya. Nah Pak ini cara untuk masyarakat mengikuti klub otomotif itu seperti apa Pak? Syarat-syaratnya mungkin atau bagaimana? Atau ya kalau syaratnya mungkin tanya di IMI aja ya. Di IMI langsung ya? Langsung ke IMI, sekretariat IMI. Kalau sekarang kan dulu di kampus, sekretariat IMI di Spora. Nah sekarang mungkin di jalan apa nih yang di Bukit, ada Wisma Olga dulu di belakang tuh ada. Mungkin di bidang organisasi tanya. Mungkin saya jelaskan sedikit aja. Mungkin persyaratannya kan kalau menjadi klub tuh ya ada persyaratnya ada 15 anggota dari sama ketua, ada biaya KTA-nya. Biaya KTA-nya Pak ya. Ya kalau kita nih kalau kita klub event nih kita support IMI itu, program IMI kita support. Ya IMI itu hidupnya karena klub. Betul. Jadi anggota klub ya anggota IMI gitu kan. Ya, siap. Jadi kita ya kebenaran kita ini juga pengurus IMI kan lagi benar gitu. Semua kebanyakan biasanya orang di IMI itu klubnya aktif biasanya. Ya, makanya dari klub kalau kayak cabur lain kan dari pengcap kan, kan. Kalau kita ini IMI ini dari klub. Jadi klub. Baik klub hobi maupun klub event. Siap. Selanjutnya Pak, seberapa besar peran komunitas otomotif dalam menggerakkan dunia otomotif di Sumsel Pak? Komunitas kalau dulu kan memang komunitasnya kayak kita sebut lah ya motor besar ya. Motor besar ya, betul Pak. Motor IMBI itu komunitasnya dari zaman Pak Sarial Peliung gitu ya. Kita dia Pak Peliung waktu Pangdam itu ya. Jadi dia ketua IMBI. Jadi komunitas itu ada kegiatan 17 sama juga mobil juga gitu. Jeep dulu ada Jeep yang Willys itu ya. Itu komunitas semua itu kan. Ada Jimny dulu kan, ada PW. Ada kombi, PW kombi kan ada 2, PW yang kodok, PW kombi kan. Nah itu komunitas. Itu berperan itu. Kalau kayak off-road itu biasanya ada penjana itu bantu itu. Untuk misalnya pagar alam ada ada kejadian ya. Komunitas off-road yang mereka yang ada yang bawa mobil Jimny, ada mobil yang TAP, ada yang ya mungkin yang dia komunitas off-road itu kali. Komunitas itu menunjang untuk kegiatan sosial. Maupun itu pariwisata kan. Betul. Sangat menunjang sekali itu Pak. Dan apakah saat ini ada pembinaan khusus Pak untuk atlet muda di cabang otomotif Pak? Kalau sekarang alhamdulillah kita nih mungkin dari IMI sekarang mungkin ya pengurus-pengurusnya lah nanti yang untuk pembina ini melalui bidang organisasi kan.
Kalau mobil di bagian mobil roda 4, kalau di roda 2 motor kan. Nah kebenaran kita ini kan gas track, ada ini apa, ada atlet. Kemarin di Medan dia dapat perunggu kan, namanya Galang itu. Nah itu mereka dapat perunggu kita. Nah kalau balap motor belum memang kita, tapi atlet kita ada. Oh, ada cuman ya, tapi kita pembinaannya itulah, kita minta pada sponsor untuk supaya BUMN maupun BUMD mensupport. Jadi mereka ini kalau manajernya di support, kan, untuk misalnya mereka ada event, ikutin ke Jurnas di support. Itu jadi kita perlu, ya mungkin sekarang ekonomi kan lagi ini mungkin harap maklum, mungkin ke depannya minta kayak Bank Sumsel, PTBA, Pusri, perkebunan, bantu mereka nih. Mungkin yang sekarang nih, yang klub-klub yang berdiri manajernya itu swasta semua. Swasta semua, Pak, ya? Jadi yang punya kebun misalnya, yang punya pengusaha yang mau di daerah misalnya di daerah Lahat, Moraini, Murah Mubah, itu semuanya disupport oleh pengusaha-pengusaha ya. Pengusaha saja, Pak, ya. Berarti... Mungkin juga ada pejabat juga, anggota dewan misalnya, jadi timnya kan. Kalau nggak itu nggak jalan itu. Semua yang mereka mau berangkat ke mengikuti region ke Jurnas, ke Medan, itu kan ongkos semua kan. Biayanya dari pengusaha-pengusaha tersebut. Iya, pengusaha-pengusaha itu. Biasanya kalau dulu kan kayak, maaf kita sebut kan, rokok-rokok ini kan mau semua kan. Provider dulu mau semua kan. Telkom, Indosat ini kan. Nah, belumnya dibantu oleh ini apa, kepala daerah. Pada dulu kan, zaman dulu kepala daerah ini berlomba-lomba kan. Benar. Nah sekarang ini mungkin ekonomi lah ya. Ekonomi, Pak, ya. Mungkin ke depannya bisa ya. Perubahan itu, Pak. Iya. Ya tadi keterlibatan IMI, Pak, dalam mendukung pembinaan atlet, Pak. Apa nih? Keterlibatan IMI, Ikatan Motor Indonesia, dalam mendukung atlet, pembinaan atlet, ada, Pak? Iya pasti itu wajib, memang IMI yang mewadai, harus keterlibatan itu IMI memang. Dan makanya IMI sekarang ya alhamdulillah kan ada atlet itu, atlet gestrek kan. Gestrek itu, ya, Pak, ya. nanti kalau kedepannya kalau ada balap motor lebih bagus. Kalau dulu kan dari zaman motor cross itu ya. Nah zaman motor cross itu zaman saya juga masih SD, SMP ya. Di Talang Betutu tuh ada zamannya Pak Yan Najib dulu kan. Ada Pak Tony Mukti, ada yang jago, yang kecil-kecilnya rombongan kita nih selain kan ada Budi dulu, terus yang motor crossnya ada siapa, Bambi sama Boy yang jago itu kan dulu di sana kan. Mereka tuh sponsor sendiri kan, memang mereka kan mungkin anak-anak pengusaha apa ya kan, tapi mereka tuh atlet dari zaman-zaman dulu ya. Nah mobil begitu juga, kayak mobil slalom kita nasional kan ada slalom Jim Sanger, sampai sekarang diakui kan. Jim Sanger tuh Cici, itu lightingan kita juga, itu rombongan kita suka main zaman-zaman SMA kan. Tapi dulu kebut-kebutan di jalan itu, tapi sudah jadi profesional ya. Nah kayak sekarang off-road kita nih, kayak ketua IMI itu kan, jago off-road itu kan. Ketua IMI, Pak, ya? Sekretaris IMI kan, ya kan, apa ketua harian itu off-road semua itu. Oh ya off-road sudah hidup di Sumatera Selatan nih. Jadi tinggal sprint rally yang mati, tapi biaya. Tapi kalau untuk kita mengadakannya ini siap ya? Sponsor ya. Kalau lahan sponsor, ada kan, oh iya ada, Banyuasin ada. Tapi kalau ke depan mungkin ada sponsor bisa kita sprint rally lagi. Kalau zaman dulu kan rally dari zaman Tommy Soeharto itu, zaman Chandra Alim dulu kan, pemain-pemain hebat yang lama-lama semua ya. Sebelum generasi di bawah rombongan Pak Helmi Sungkar kan, adiknya Pak Adit Sungkar. Itu zaman-zaman rally dulu, pokoknya tiap aktif. Kalau di Sumsel ini senang rally itu. Main kebunnya bagus kan. Di daerah Medan, mana, Pak, ya? Kita mainnya di Banyuasin sama OI, Gembala ya. Dulu zaman kita kalau itu ya itu jago nasional, kita panitia aja ya. Tapi panitianya kita di dalam kan. Di dalam, Pak, ya. Iya, sama macam soal juga. Betul. Pernah di stick commander, deputinya dari pusat, stick commandernya kan, koordinator. Kita deputinya itu pernah kita. Jadi memang ada seninya memang kalau di otomotif. Ya? Memang kata orang kan gini kan, semua otomotif ini mahal kan. Mahal ya benar. Mahal ya, mahal kan. Mahal. Tapi kalau sudah hobi, profesional, akhirnya kalau sponsor mau bisa. Jadi memang pertama tuh korban pasti itu, pasti biayanya pasti agak ya kan. Biaya awal yang sangat tinggi, Pak, ya. Makanya kita buat yang rombongan kayak komunitas, kalau sekarang namanya kan mobility ya. Kumpul-kumpul aja motor. Nah, mungkin apa gathering apa-apa kan, makan sama-sama ini ada touring. Nah, mereka itu ringan kan. Bayar ini keliling, misalnya mau ke Pagar Alam, apa mau ke Lahat, apa ke Muba, pakai motor gede, apa motor yang bebek, itu kan ada komunitas gitu kan. Itu di bawah bidang mobility. Bidang mobility, Pak, ya. Ya, Bapak sendiri menggeluti olahraga
bidang apa Pak? Tadi Kalau ada dulu off-road, kita Bapak kalau dulu apa, zaman Pak? SMP itu kita klub motor kan. Oh, klub motor. Jadi klub motor. Nah, cuman kita bukannya space kayak ketua-ketua pengurus. Memang dia pemain off-roader, sprint rally. Kita nih rally wisata nih kita ini kan. Slalom juga pernah dulu waktu SMA ya? kan. Tapi kita ikut. Akhirnya kita kasih mobil yang jago-jago teman kita kan. Itu yang teman-teman di bawah lettingan Cici itu kan banyak dulu kan. Kayak siapa Dedek Betem itu kan itu semua ini lah itu pengurus SIMI semua. Iwan Ma'ruf itu komunitas slalom. Siap. Tapi kalau dulu kumpul kami itu di Bumi Sejaya di Sport Hall. Waktu zaman SMA kan. Dulu belum ada ini kan, tapi lihat yang dari nasional tuh jago ini kan benar kayak kalau nasional tuh Abul Eceng kayaknya si Adi Guna si siapa lagi yang adiknya Ipal Helmi Sungkar kan. Itu pemain jago semua kan nasional. Tapi juga Palembang nggak kalah. Mereka juga belajar, akhirnya jago semua. Di nasional ada nama, kita nama Jim Sanger itu. Berapa kali juara nasional untuk slalom ya. Oke. Baik Pak Endang, kita jeda sebentar. Siap. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog TVRI Sport. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog TVRI Sport. Baik Pak, kita langsung saja melanjutkan perbincangan yang tadi Pak. Siap. Ya, di masalah event Pak ya, bagaimana melihat event-event yang ada di Sumatera Selatan saat ini Pak? Kalau event di Sumatera Selatan saat ini sudah kalau untuk skalanya sudah memang banyak ya. Banyak Pak ya. Terutama drag back itu. Itu mungkin bukan kalau bisa diadain tiap minggu itu kan diizinin karena IMI ini kan ada batasnya kan. Oh, berapa kali Pak? Dulu kan sebulan sekali, sekarang 2 minggu paling, karena sudah banyak intern klubnya itu ya. Drag back nih di Murah, di Palembang terutama yang banyaknya klub-klub event yang ada drag race. Nah, mungkin yang untuk klub-klub yang di daerah itu kayak mau base track ya. Balap motor sudah hidup lagi kembali ya. Sama ini adventure. Nah, adventure tuh komunitas itu ya. Okay. Karena di adventure tuh ada komunitas off-road pakai trail ya. Kalau IMI kan pasti regulasinya rekom IMI. Dia tuh ada IOF. Kalau IOF itu kan khusus off-road. Ada 2 juga, tapi di combine karena sekarang pengurus IOF, pengurus IMI juga sama. Nah, terus ini kalau kayak mobil, memang kita rencana mau ngadain slalom. Mungkin di Palembang, di Lubuk Linggau kan kota itu kan, mungkin slalom. Nah, rally wisata juga begitu. Kita combine door press dulu, biar nanti ke depannya baru kita ngambil ke jurnas lagi. Kan ke jurnas ini kan ada serinya kan. Slalom juga begitu, ada ke jurnas ada serinya. Nah, kalau sprint itu tergantung sponsor. Kita lahan sudah ada. Kemarin kita kebenaran kita klub juga sama KONI itu ke audiensi Pak Bupati Banyuasin. Dulu kan memang dipakai situ untuk sprint rally ya. Nah, sprint aja bisa di sana. Mungkin ke depannya kita bicara sprint rally speed off-road yang ininya itu yang speednya ya. Kalau adventure banyak lahan kita nih. Kalau adventure off-road kan di mana tempat cebur kan bisa di Jakabaring aja bisa itu kan istilahnya. Banyak lahannya itu ya. Cuman komunitasnya aja belum kesana, kayak di Gandus juga ada tempat mainnya. Nah, yang selama tahun 2025 ini Pak, apakah nanti ada event-event Pak? Kalau untuk 2025 ini kalau sudah jalan nih, gas track sudah jalan, balap motor sudah jalan, drag race sudah jalan, ada kejurnas juga. Nah, ini yang kebenaran IMI Sumatera Selatan sekarang ini ditantang Pak Gubernur buat event gas track itu kejurnas. Nah, sekarang lagi ini pengurus IMI ini lagi sama orang PU bikin track di Jakabaring JSC yang X-nya mau dibuat ini sirkuit dulu ya. Di situ ada lahan tanah, flat, sekarang dibuat gas track. Nah, ke depan itu kejurnas. Itu berhasil mungkin Pak Gubernur melalui Ikatan Motor Indonesia Sumatera Selatan ini yang kepimpinan Alpian ini yang nggak disebut Pio, yang dia atau mengombenkan gas track ini berhasil
ditantang Pak Gub, bisa kita bikin sirkuit. Bisa bikin, Pak, ya, sirkuit yang permanen ya. Permanen, Pak, ya. Bukan kayak Mandalika kan, Mandalika terlalu kali besar kan biayanya. betul, mungkin betul. Skyland atau Sentul lah gitu-gitu ya. Seperti itu, Pak, ya. Ya. Tapi itu lagi-lagi biaya itu. Biaya. Tinggal Pak Gub nanti biayanya apa ada pihak ketiga kitanya kan kita nggak tahu deh. Pak Gub mungkin insya Allah Pak Gub sudah janji kali kan. Ya. Mungkin Pak Gub meninggalkan untuk apa ini yang apa periode ini kan terakhir juga Pak Alfian juga untuk IMI Sulawesi Selatan ini biar dia nggak pengurus lagi apa dia pengurus lagi dia sudah meninggalkan kalau itu sirkuit terjadi. Betul. Itu alhamdulillah itu doa insan otomotif Sumatera Selatan gitu. Ya. Sangat menunggu Pak ya. Sirkuit itu multi gitu. Jadi disitulah ada semua, ya? Ada road race, situlah ada mungkin apa drag race. Gitu, slalom, bisa juga ada kalau dibikin pinggirannya juga buka adventure, off-road, gitu kan. Jadi multi lah sana ya. Jadi kalau itu benar-benar terlaksana, alhamdulillah kita. Kira-kira, jadi Sumsel punya sirkuit. Gitu. Kira-kira kapan Pak sirkuit itu terrealisasi Pak? Kita event ini bulan ini akhir Agustus gestrek. Sudah mulai. Nah, ya? kalau itu berhasil tinggal kita ngomong Pak Gub kan nantang itu. Betul. Jadi kita makanya saling membahu lah kalau kita klub ini kan mendukung program ini kan ya. Tadi masalah sponsor Pak, kembali lagi Bapak bilang tadi sponsor itu sangat sulit karena ekonomi kita mungkin yang sedikit menurun Pak ya. Iya betul. Seperti dulu itu sponsor-sponsor sangat banyak Pak ya. Iya. Sekarang terkendala karena ekonomi. Nah, maksud saya sponsor apa yang saat ini yang mensupport atlet-atlet kita Pak? Kalau untuk atlet BUMN itu apa Pak? Kepala daerah saja. Sama pengusaha setempat yang punya klub ya. Jadi manajernya sama, mungkin ada anggota dewan juga kan. Terus ya ini BUMN ini yang termasuk PTBA masih Bang Sumsel kan. Masih itu Pak ya? Masih. Kalau Pusri kadang-kadang karena mungkin, tapi kalau untuk kedepannya kalau mungkin ekonomi bagus, terus kita mungkin ya ke pengurusan IMI sekarang mungkin audensi ke mereka minta tolong bantu perkebunan misalnya kepala daerah kan. Kalau kepala daerah itu minimal dia tuh satu tahun sekali tuh ngadain karena ulang HUT mereka masing-masing ya. Betul Pak, betul. Nah tergantung kalau klubnya itu kayak di Murah itu sama Lubuk Linggau tuh klubnya aktif. Dia sendiri kan ada ini. Ya karena EO kan, ya. Kalau di Palembang ya udah banyak memang EO klub otomotif nih kan yang EO-nya kan. Nah makanya kita olahraga mungkin ke depan kalau bisa sponsor tuh ya ekonomi baik lagi kayak provider Telkomsel, Indosat, kembali lagi Pak ya, balik lagi rokok-rokok ya kan, betul. Ya. Jarum, Kelas Mil, Sempurna itu kan juara itu kalau dulu klub yang jago tuh istilahnya apa? Ini dia jago untuk ngelolanya dikasih sama dia nah berapa seri? 5 seri untuk Sumsel. Jadi tinggal dia nyari kemarin ini kemana Kulahat ke Mubah ke Palembang kan. Betul. Nah, jadi rokok itu sport habis kalau dulu. Nah, sekarang ini karena dia nggak boleh Pak. Karena penonton kan sharing rokok biasanya kan. Betul. Dulu rame kalau gestrek, apalagi gestrek ya balap motor, sharing rokok penontonnya. Yang mau dia kan. Iya. Nah ini sejak nggak boleh lagi itu. Boleh lagi, Pak, ya, ada aturan di olahraga. Nah udah mulai, bantu Pak, ya. ala kadarnya mereka. Pak, ya, spot juga ada rokok-rokok, cuman nggak terlalu kayak dulu. Tidak besar Pak. Makanya kita sekarang kepala daerah kita bersyukur yang kalau hobi itu dia spot. BNN yang setempatnya mungkin mereka kasih ya, ada perkebunan. Mungkin itulah ya kita. Ya, apakah ada pembalap Pak atau atlet otomotif asal Sumsel yang berprestasi di tingkat nasional baik internasional Pak? Kalau sekarang ada kita gestrek. Gestrek Pak? Iya kita balap dapat perunggu kan. Perunggu. Galan namanya motor. Gestrek. Motor gestrek. Kalau di PON kemarin kan. PON Aceh Pak ya? Iya, PON Aceh. Tapi di Medan ini ya waktu kemarin kan. Itu mereka itu berprestasi. Ya terakhir Pak, apa pesan Anda untuk generasi muda yang tertarik menekuni otomotif ini Pak? Ya kalau untuk generasi muda ya kalian buatlah klub hobi lah untuk komunitas. Nah kita naungi di IMI. Kalau di IMI itu ya saya juga klub ini merasa kan. Jadi kalau komunitas kita ngadain kumpulan. Ya kumpulin 15 orang, kalau lebih kan lebih syukur, cuman KTA aja kan. Kalau di itu kan KTA aja. Kalau klub event memang banyak
lebih besar biayanya kan. Ya. Ada KTA yang 15, terus ada iurannya kan. Tapi kalau klub hobi cuma KTA aja. Oke. Tapi KTA itu kalau dulu zaman kita kan pernah ada pengurus lama ya. Baik, Pak. Dia itu ada di hotel ada diskon, Ya, baik. di spa ada diskon, di bengkel ada diskon. Oke. Nah, Baik, itu yang maksudnya kita nanti KTA-nya itu berapa? Siap. Baik, Pak, terima kasih sudah hadir di studio kami TVRI Sumatera Selatan. Kita berharap dunia otomotif Sumatera Selatan bisa terus berkembang dan maju. Demikianlah saudara dialog TVRI Sport hari ini. Saya Ovi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.